Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membagikan informasi mengenai order to cash. Nah, order to cash itu sendiri merupakan suatu proses keseluruhan dari sistem order yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, order to cash ini atau O2C ini itu sangat berdampak pada perusahaannya. Kenapa? Karena dia itu mempengaruhi hubungan antara perusahaan atau penjual dengan pembelinya atau pelanggannya. Nah, order to cash ini sendiri juga dia berkaitan dengan beberapa departemen atau beberapa divisi di suatu perusahaan, seperti divisi rantai pasok, terus juga inventoris, sama tenaga kerja. Nah, karena ini saling berkaitan, jadi kalau misalkan ada kendala dari salah satu divisinya atau manajemennya, pasti akan mempengaruhi keseluruhan dari proses orderan ini. Nah, order to cash sendiri itu juga memiliki beberapa tahapan atau beberapa alur dalam pelaksanaannya. Nah, dimulai dari masuknya orderan, terus adanya proses dibuatnya orderan itu atau proses orderannya itu dipenuhi. Terus juga ada pengiriman pesanannya dan lain sebagainya. Nah, untuk detailnya akan dijelaskan di video ini, jadi disimak aja, oke? Nah, ini adalah flowchart dari alur order to cash. Ya, seperti dijelaskan sebelumnya, kalau order to cash itu tuh memiliki beberapa proses untuk pelaksanaannya. Nah, jadi kita mulainya itu dari masuknya orderan dari pelanggan. Nah, masuknya orderan ini tuh kayak pelanggan mengirimkan nota atau kayak semacam invoice atau quotation dari pelanggannya untuk ke perusahaannya, untuk penjualnya gitu. Nah, orderan ini tuh bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, setelah ada orderan masuk, baru diproses orderan itu untuk dipenuhi. Nah, proses atau orderan terpenuhi ini bisa seperti orderannya kita packing atau kita siapkan. Nah, selanjutnya baru kita mengirimkan orderannya ke pelanggan. Setelah orderan itu dikirim, baru kita akan mengirimkan atau kita akan membuat invoice atau tagihan penjualan ke si pelanggannya ini gitu. Kita buat terus kita kirimkan untuk ngasih tahu berapa yang harus mereka bayar gitu. Nah, selanjutnya baru pelanggan akan membayar tagihannya atau proses pembayaran ini tuh bisa sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Pokoknya setelah selesai pembayaran yang terakhir, nah transaksinya atau pembayaran yang baru akan dicatat atau ditulis dalam pembukuan. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai alur dari order to cash, nah di sini aku mau jelasin mengenai form-form yang ada di order to cash itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada form order. Nah, ini ada detailnya, ada nama-nama data yang ada di form order ini. Nah, untuk yang statis atau dinamis ini itu merupakan sifat dari tipe datanya. Kalau misalkan statis berarti tipe datanya ini tetap dan tidak berubah-ubah gitu. Sedangkan untuk yang dinamis ini menyesuaikan dengan isinya gitu. Kayak misalkan
di nama pelanggan. Nah, itu akan menyesuaikan, makanya disebutnya dinamis. Nah, ini akan menyesuaikan dengan siapa yang memesannya. Nah, ini ada contoh dari form order itu. Bisa dilihat di sini bentuknya. Nah, selanjutnya itu ada picking operation. Nah, picking operation ini itu sama halnya yang kayak tadi, orderan terpenuhi. Nah, untuk formnya itu kita sebutnya picking operation. Ya, ini isinya nggak beda jauh sama yang order tadi. Bentuknya juga hampir sama. Dan ini contohnya bisa dilihat aja dari picking order itu sendiri. Ya, bentuknya emang nggak beda jauh. Selanjutnya ada delivery atau pengiriman. Ini juga isinya tuh mirip-mirip, nggak beda jauh. Jadi nggak usah bingung. Untuk ngebedainnya tuh kita tinggal lihat aja namanya, atau misalkan di nomor formnya itu suka kelihatan ada singkatan-singkatannya. Nah, ini contoh dari form delivery. Selanjutnya ada invoice atau tagihan. Ini agak banyak isinya karena dia ada yang namanya juga form tagihan kan ya. Nah, ini contohnya, dia lebih detail isinya karena ada nominal yang harus dibayarkan. Terus juga ada ya, catatan kredit. Nah, catatan kredit ini itu kayak tadi pencatatan, di aluran pencatatan. Isinya nggak beda jauh sama yang invoice, cuman di sini ada kayak status pembayaran dari pesanan itu sendiri. Nah, ini yang dicontohin itu belum dibayar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasinya itu bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih.